Sejarah penamaan Indonesia. Pada zaman purba sendiri, kepulauan tanah air kita disebut dengan aneka nama. Salah satunya terdapat dalam catatan bangsa Tionghoa, yakni kawasan kepulauan kita dinamai dengan Nanhai, yang artinya Kepulauan Laut Selatan. Penamaan Indonesia juga ditemukan dalam berbagai catatan kuno bangsa India yang menamai kepulauan ini sebagai Dwi Pantara atau Kepulauan Tanah Seberang. Nama yang diturunkan dari kata Sanskerta Dwipa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar seberang, di mana kisah Ramayana karya Pujang Kapalmiki yang termasyhur itu menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rapana, sampai ke Suwarna Dwipa atau yang disebut dengan Pulau Emas, yakni Pulau Sumatera sekarang. Bangsa Arab menyebut tanah air kita Jazair al-Jawi, yang artinya Kepulauan Jawa. Nama Latin untuk kemenyan sendiri adalah Benzo, berasal dari bahasa Arab Luban Jawi, yang berarti kemenyan Jawa. Mengapa demikian? Sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon sitrak Sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatera. Hingga sekarang, jemaah haji dari Indonesia pula masih sering dipanggil Jawa oleh orang Arab, bahkan orang Indonesia luar Jawa sekalipun. Penamaan Indonesia yang selanjutnya muncul pada saat kedatangan Eropa ke Asia. Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang itu beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari Arab, Persia, India, dan Cina. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Cina semuanya adalah Hindia. Semenanjung Asia Selatan mereka sebut Hindia Muka, dan daratan Asia Tenggara dinamai Hindia Belakang. Sedangkan tanah air kita memperoleh nama Kepulauan Hindia atau Indian Archipelago atau Hindia Timur. Nama lain yang juga dipakai adalah Kepulauan Malayu atau Malais Archipel, Malay Archipelago. Panggilan untuk Indonesia yang berbeda datang dari Belanda, yakni ketika tanah air kita terjajah oleh bangsa Belanda sekitar pada tahun 1596 Masehi atau 350 tahun lebih, sesuai pada catatan Banten yang mengatakan kedatangan Cornelis de Houtman. Nama resmi yang digunakan adalah Nederlands Indies atau Hindia Belanda. Adapun pada pemerintahan pendudukan Jepang, yakni pada tahun 1942 sampai 1945 Masehi, memakai istilah To-Indo atau Hindia Timur. Pengusulan nama Indonesia pada masa penjajahan juga muncul dari Edward Dawes Dekker yang dikenal dengan nama samaran Multatuli. Beliau pernah mengusulkan nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan tanah air kita, yakni Insulinde, yang artinya juga Kepulauan Hindia, yang berasal dari bahasa Latin insula yang berarti pulau. Tetapi rupanya nama Insulinde ini kurang populer. Bagi orang Bandung, Insulinde mungkin cuma dikenal sebagai nama toko buku yang pernah ada di Jalan Otista. Berlanjut pada tahun 1920-an, Ernest Fransius Eugen Dawes Dekker yang kita kenal sebagai Dr. Setiabudi, yang tidak lain adalah cucu dari adik Multatuli, mempopulerkan suatu nama untuk tanah air kita yang tidak mengandung unsur kata India. Nama itu adalah Nusantara, suatu istilah yang telah tenggelam berabad-abad lamanya. Setiabudi mengambil nama itu dari Pararaton, naskah kuno zaman Majapahit yang ditemukan di Bali pada akhir abad ke-19 Masehi. Perlu diketahui bahwa penamaan Nusantara yang digunakan oleh Dr. Setiabudi itu jauh berbeda dengan pengertian Nusantara pada zaman Majapahit. Pada zaman Majapahit, Nusantara digunakan untuk menyebutkan pulau-pulau di luar Jawa. Nah, Dr. Setiabudi
mengutarakan kata Nusantara pada zaman Majapahit yang berkonotasi jahiliyah itu diberi pengertian yang nasionalistis. Dengan mengambil kata Melayu asli antara, maka Nusantara kini memiliki arti yang baru, yaitu Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sehingga Jawa pun termasuk dalam definisi Nusantara yang modern. Istilah Nusantara sendiri dari Dr. Setiabudi ini dengan cepat menjadi populer penggunaannya sebagai alternatif dari nama Hindia Belanda. Orang pribumi pertama yang menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat, atau biasa kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Ia ketika dibuang ke negeri Belanda pada tahun 1913, beliau mendirikan sebuah biro pers dengan nama Inlandische Persbureau. Pada sekitar tahun 1925, Jong Islamiten Bond membentuk Kepanduan Nasional Indosise, Padbinderij, Natipij. Itulah 3 organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama Indonesia. Pada akhirnya, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa dan bahasa kita. Kemudian pada kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 Masehi yang kini kita sebut sebagai Sumpah Pemuda. Kemudian pada bulan Agustus 1939, 3 orang anggota Volksraad, Dewan Rakyat DPR zaman Belanda, Muhammad Husni Tamrin, Wiwoho Purbo Hadjijojo, dan Sutarjo Kartohadikusumo mengajukan mosi kepada pemerintah Belanda agar nama Indonesia diresmikan sebagai pengganti nama Netherlands Indie. Tetapi Belanda keras kepala sehingga mosi ini kemudian ditolak mentah-mentah. Dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa, dengan jatuhnya tanah air kita ke tangan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, lenyaplah nama Hindia Belanda untuk selama-lamanya. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, atas nama berkat rahmat Allah, lahirlah Republik Indonesia.